Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho SSI MM. Materi yang akan disampaikan dalam video ini yaitu yang pertama ada dasar-dasar perpajakan, yang kedua timbulnya pajak terhutang, yang ketiga jenis-jenis pajak penghasilan, dan yang keempat ada pajak bumi dan bangunan. Yang pertama adalah dasar-dasar perpajakan. Pengertian pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa kontraprestasi langsung. Perpajakan menurut ahli, yaitu menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH, pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara. Pajak dapat dipaksakan atau dipungut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Lalu pajak tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung yang dapat ditunjukkan secara langsung. Lalu pajak dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pemerintah. Dan pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur. Oleh karena itu, perpajakan harus dijalankan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah ada dua fungsi perpajakan. Yang pertama fungsi anggaran atau yang disebut dengan fungsi budgeter. Dalam fungsi ini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Yang kedua adalah fungsi mengatur atau yang disebut dengan fungsi reguleren. Dalam fungsi ini pajak dianggap mengatur dan mencapai tujuan tertentu di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, keamanan, dan pertahanan. Lalu yang selanjutnya adalah beberapa asas dalam perpajakan. Yang pertama ada asas yuridis, yang kedua asas ekonomi, yang ketiga ada asas finansial, yang keempat ada asas domisili sumber dan nasionalitas, yang kelima ada asas domisili, yang keenam asas sumber, dan yang ketujuh ada asas kebangsaan. Berikut ini ada beberapa tarif pajak. Yang pertama tarif tetap. Tarif sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, misalnya tarif BM 6.000 atau Rp3.000. Yang kedua adalah tarif proporsional, yaitu tarif berupa presentasi tetap, misalnya tarif PPN 10%, tarif PBB 0,5%, tarif BPHTB 5%, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada tarif progresif, yaitu tarif semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak makin besar. Misalnya PPH, progresif, kenaikan persentase makin besar. Progresif tetap, kenaikan persentase tetap. Progresif degresif, kenaikan persentase semakin kecil. Lalu yang selanjutnya adalah tarif degresif, yaitu tarif semakin kecil jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Lalu yang selanjutnya adalah timbulnya pajak terhutang. Timbulnya hutang pajak yaitu saat diundangkannya undang-undang pajak serta telah dipenuhinya syarat subjektif dan objektif dari utang pajak tersebut. Artinya, apabila suatu undang-undang pajak diundangkan oleh pemerintah, maka pada saat itulah timbulnya utang pajak sepanjang apa yang diatur dalam undang-undang tersebut, menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang, atau yang dipenuhinya syarat subjektif dan objektif. Ajaran ini diterapkan pada self-assessment system. Pendapat atau ajaran formil yaitu timbulnya utang pajak terjadi saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Artinya bahwa seseorang atau badan baru diketahui mempunyai utang pajak saat pemerintah atau fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak atas namanya serta besarnya pajak yang terhutang. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system. Selanjutnya adalah hapusnya hutang pajak. Yang pertama ada pembayaran.
Utang pajak diselesaikan dengan pembayaran pajak yang dilakukan. Lalu yang kedua ada kompensasi, yaitu utang pajak diselesaikan dengan kompensasi pajak yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah daluarsa, yaitu utang pajak diselesaikan dengan berakhirnya masa pajak atau daluarsa. Yang keempat adalah pembebasan, yaitu hutang pajak selesai karena ada kebijakan pembebasan pajak. Yang kelima adalah penghapusan, yaitu hutang pajak diselesaikan dengan cara penghapusan. Dan yang keenam adalah pengecualian pajak atau tax incentive atau hutang pajak dikecualikan. Sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, dijabarkan bahwa pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, dan bagian tahun pajak. Selanjutnya adalah penetapan dan ketetapan pajak. Penetapan yaitu setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak yang terdapat pada pasal 12 ayat 1 UU KUP. Lalu yang kedua ada jumlah pajak yang terhutang. Menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat pada pasal 12 ayat 2 Undang-Undang KUP. Yang ketiga adalah ketetapan. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terhutang, menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terhutang, terdapat pada pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP. Lalu mendapatkan bukti. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ketetapan yang dimaksud adalah dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP kepada wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya adalah pajak penghasilan. Definisi dari pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, lalu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, lalu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, lalu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak. Selanjutnya adalah PPh Pasal 21. Pengertian dari pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Lalu subjek PPh Pasal 21, yaitu yang pertama adalah pegawai, kedua penerima pensiun, yang ketiga penerima honorarium, lalu yang keempat penerima upah berupa upah harian, mingguan, borongan, dan satuan. Dan yang kelima adalah SP lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. Selanjutnya adalah PPh Pasal 22. Pajak PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan yang dipungut oleh badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti yang pertama impor barang, yang kedua pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat atau daerah. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dananya dari belanja negara atau daerah. Yang keempat adalah penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super, dan gas. Lain-lain yang telah ditentukan dengan undang-undang. Selanjutnya adalah PPh Pasal 23. Ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa,
atau penyelenggaraan kegiatan lain yang telah dipotong pajak penghasilan 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Objek pajak PPh pasal 23 meliputi yang pertama dividen, terdapat pada pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua ada bunga, terdapat pada pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ketiga ada royalti, terdapat pada pasal 4 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenis lainnya yang telah dipotong PPh pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali telah dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Yang selanjutnya adalah PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Tercantum pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPh bahwa pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang telah diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang PPh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam tahun pajak yang sama, sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang PPh. Besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang PPh, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Subjek dan objek PPh pasal 24, yaitu yang menjadi subjek PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terhutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Lalu yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang selanjutnya adalah PPh pasal 25. Ketentuan pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, wajib pajak membayar sendiri, PPh pasal 25, lalu yang kedua melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, yaitu PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Subjek yang dikenakan PPh 25 yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa. Yang kedua, wajib pajak badan yang melakukan suatu kegiatan usaha, seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa. Selanjutnya adalah PPh pasal 26. Definisi pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain BUT dari pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan luar negeri. Objek PPh pasal 26. Objek atau penghasilan yang dikenakan jenis PPh pasal 26 diantaranya yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, yang ketiga royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang keempat imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, lalu yang kelima adalah imbalan dan penghargaan, yang keenam pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang ketujuh adalah premi dan transaksi lindung nilai lainnya, dan yang kedelapan adalah keuntungan karena pembebasan hutang. Selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, lalu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Lalu asas-asas pajak yang pertama memberikan kemudahan dan kesederhanaan, yang kedua adanya kepastian hukum, yang ketiga mudah dimengerti dan adil, lalu yang keempat menghindari pajak berganda. Pengertian atau definisi dari bumi dan bangunan yaitu bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk rawa-rawa, tambak, perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia.
Pengertian dari bangunan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan, yang pertama jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, yang kedua jalan tol, ketiga kolam renang, yang keempat pagar mewah, kelima tempat olahraga, lalu yang keenam ada galangan kapal, yang ketujuh ada taman mewah, kedelapan tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, lalu pipa minyak. Yang kesembilan adalah fasilitas lainnya yang memberikan manfaat. Yang selanjutnya adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. Yang selanjutnya adalah objek pajak. Yang pertama, objek pajak adalah bumi atau bangunan. Yang kedua yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya yang digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah, diperhatikan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, letak. Yang kedua, peruntukan. Ketiga, pemanfaatan. Yang keempat, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Lalu, dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut ini. Yang pertama, bahan yang digunakan. Yang kedua, rekayasa letak. Yang ketiga, letak. Dan yang keempat, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pengecualian objek pajak. Yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan. Antara lain, yang pertama, bidang kebudayaan nasional di bidang ibadah, contoh masjid, gereja, wihara. Yang kedua di bidang kesehatan, yaitu contohnya rumah sakit. Yang ketiga di bidang pendidikan, contohnya madrasah dan pesantren. Yang keempat di bidang sosial, contohnya panti asuhan. Yang kelima di bidang kebudayaan nasional, contohnya museum dan candi. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Yang ketiga merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan taman nasional. Yang keempat, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang kelima digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang keenam adalah digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Lalu yang selanjutnya adalah PBB Perdesaan dan Perkotaan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, wewenang untuk memungut pajak bumi dan bangunan, sektor perdesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Penyerahan pengelolaan pajak bumi dan bangunan atau PBB perdesaan dan perkotaan kepada pemerintah kabupaten atau kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014. PBB perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat. Tarif PBB. Tarif PBB perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif PBB perdesaan dan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Besarnya NJOP TKP ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta rupiah. Untuk setiap wajib pajak, NJOP TKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten atau kota dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Cukup sekian materi video ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.